sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Di video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Saya Kristinus Reno, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Entikong, Kabupaten Sanggau. Berikut ini adalah rancangan kegiatan aksi nyata. Latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami, seluruh warga sekolah, terutama guru, maka akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata ini, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dan motivasi dari dalam diri siswa sehingga menjadikan budaya dalam berperilaku untuk menuju siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dalam kegiatan aksi nyata ini, yang pertama, terlaksananya konsep-konsep inti budaya positif oleh warga sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas berupa poster dan dipasang atau ditempel di tiap-tiap kelas. Yang ketiga, murid dan guru secara konsisten melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan yang keempat, terlaksananya penerapan segitiga restitusi oleh rekan guru dalam menyelesaikan masalah siswa. Lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi atau berbagi praktik baik tentang budaya positif, yaitu konsep-konsep inti budaya positif kepada rekan guru. Yang kedua, melakukan diskusi dan musyawarah dengan siswa untuk menyepakati keyakinan kelas. Yang ketiga, melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan melakukan observasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, melakukan refleksi secara berkelanjutan terhadap keyakinan kelas demi perbaikan di masa yang akan datang. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah untuk mendukung upaya guru dalam meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, dukungan rekan guru, kerjasama dalam menerapkan keyakinan kelas dan penggunaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa dalam rangka menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari siswa, yaitu bekerja sama dengan siswa berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas dan ditempel di kelas. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua siswa dalam menerapkan budaya positif di lingkungan keluarga. Yang terakhir adalah bahan presentasi berupa PowerPoint atau slide, proyektor, kertas, dan printer untuk pembuatan keyakinan kelas. Ibu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, kerjasama kita yang ada di sini untuk menghadiri kegiatan kita, yaitu diseminasi budaya positif. Namun sebelum untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama merendahkan diri, menundukkan kepala, berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari hari ini, apa yang saya bagikan hari ini dapat kita ambil, dapat kita petik dan kita terapkan di sekolah kita dan khususnya bagi siswa kita. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Reni Andriani SPD, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya, rahmatnya kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini.
Bapak Ibu, perlu saya jelaskan di Seminasi Budaya Positif ini saya mengambil sumbernya PPT-nya dari angkatan 8 dari Talita Fajar Ayumi CBP angkatan 8 ya, bersumber dari sana dan saya modifikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya budaya positif atau budaya ya. Nah, untuk bisa memahami budaya positif ada beberapa pertanyaan di sini yang perlu kita resapi, perlu kita refleksikan. Yang pertama, pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa. Apakah pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Suami kemarin ya. Silakan Ibu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah pemberian hadiah ini bisa meningkatkan prestasi siswa kita? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Artinya di sini, jadi kita ini semuanya pakar solusi. Maksudnya di sini, ya. Jadi apakah guru itu semuanya bisa memberikan solusi bagi setiap masalah siswa? Yang perlu kita pahami dan resapi di sini ya, refleksikan. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah kita itu selalu menjadi teman bagi siswa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita, dalam pembelajaran kita di sekolah. Bapak Ibu, nah, positive mindset artinya berpikir secara positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan, apa yang kita yakini di sekolah dan kita terapkan di sekolah, yang menurut kita, yang kita yakini itu dapat membuat pribadi kita menjadi lebih baik, membuat segala sesuatu di sekolah ini menjadi baik, begitu. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini ada banyak. Yang pertama yang disebut dengan disiplin positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu yang pertama dengan disiplin positif, konsep-konsep intinya. Disiplin positif ini merupakan konsep inti. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasinya seperti apa? Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Jadi kita posisi kontrolnya seperti apa? Kemudian yang terakhir dengan segitiga restitusi. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif ada 6 poin ini yang bisa kita terapkan. Maksudnya kita pahami dulu untuk bisa menerapkan budaya positif ke sana. Bapak Ibu, nah di sini ada sedikit ilustrasi. Coba bukalah. Ini mungkin bisa diterapkan Bapak Ibu ya. Coba bukalah. Mungkin yang berpasangan bisa diterapkan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Silakan pilih siapa sebagai A. Oke, berarti yang sebelahnya D ya. Tugas Anda yang A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Artinya sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu ya, di kepala tangannya. Dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar sekuat tenaga tadi ya, agar tidak sampai terlepas gitu ya. Kita berusaha sekuat tenaga. Nah, kemudian untuk temannya B tadi, yang B ini tugasnya adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan. Membuka dengan segala cara membuka kepala tangan. Boleh dengan cara memujuk, boleh dengan cara menghardik, boleh dengan cara mengintimidasi, boleh dengan cara memarahi, boleh dengan cara menggoda, boleh dengan cara menggelitik, bahkan menawari uang atau sebagainya. Intinya pakai cara. Dan dalam waktu sekitar 2 menitan kita coba. Silahkan.
ya? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bagian A. Adakah yang tidak mau membuka tangannya? Pak Nur, dari Pak Nur. Bu Reni, Pak Nur tidak membuka. Saya mau tahu apa sih alasannya? Oke. Kemudian Pak Nur, kira-kira apa alasan Pak Nur tidak membukanya? Aku disentuh ya. Oh, tak disentuh. Kemudian siapa lagi tadi? Bu Sani, dibuka atau tidak tangannya? Dipaksa. Berarti terbuka kan? Oke. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kegiatan ini cobalah buka mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kalau kita menganggap sesuatu itu berharga, dengan segala cara tidak akan kita buka, betul kan? Kalau kita menganggap sesuatu daripada saya dibunuh, daripada saya dimarah, mending saya kasih, saya buka. Itu kan yang kontrolnya kita sendiri, betul ya? Nah, ini yang mau dijelaskan ke kita bahwa kita juga tidak akan bisa mengontrol peserta didik kita. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol seutuhnya peserta didik kita. Ini yang mau dijelaskan di sini. Oke, nah dari situ ada pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi ada ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya maaf. Nah, jadi ilusi mengkritik dapat menguatkan karakter. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ini yang dikatakan pergeseran paradigma kontrol. Apakah ini benar? Apakah ini tidak? Itu namanya pergeseran berpikir kita. Nah, lalu bagaimana cara seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini kelihatan ke Bapak Ibu? Sedikit kelihatan ya. Stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Karena ini PP slide, jadi tidak bisa saya bacakan saja ya. Untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Menurut stimulus respon, kebutuhan kita itu sama semuanya. Tetapi kalau menurut teori kontrol, bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Nah, ini yang bergeser ya, berbeda ya. Kalau stimulus respon itu sama, kalau teori kontrol itu berbeda kebutuhan kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di sini kita mencoba mengubah orang berpikir biar pandangannya sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau yang stimulus respon, kita mengajak orang harus ikut dengan gaya kita. Secara kasarnya begitu. Sedangkan kalau teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain dengan dunia mereka masing-masing. Ini perbedaannya. Ini sekilas ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya bisa dibaca sekalian juga. Saya ambil contoh yang terakhir. Kalau stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Gitu ya. Saya lanjut. Nah, tadi untuk konsep-konsep budaya positif itu ada yang pertama yang namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Nah, dari sini kita bisa melihat
bahwa kalau disiplin positif tidak ada yang namanya sogokan, tidak ada yang namanya ancaman, tidak ada yang namanya hukuman untuk anak itu melakukan sesuatu. Nah, untuk anak melakukan sesuatu. Dengan kata lain, bisa kita artikan di sini bahwa anak itu melakukan sesuatu berdasarkan yang dia yakini, terdorong dari dalam diri siswa itu sendiri. Begitu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal. Apakah hanya ini? Tidak. Ya. Contohnya menghargai juga nilai-nilai kebajikan, menghormati juga nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini bisa kita ilustrasikan bahwa begini. Anak itu kita berikan tugas, misalkan tugas ini, padahal sebenarnya dia tidak suka, tidak sesuai dengan kebutuhan anak itu. Tetapi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia terpaksa mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi di sini dalam arti anak itu terpaksa karena menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi perilaku yang kedua, motivasi orang melakukan sesuatu, berperilaku atau pribadi anak itu melakukan sesuatu, itu mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi misalkan seperti ini, kita melaksanakan pembelajaran, anak-anak nanti silakan kerjakan ini, nanti yang berhasil Bapak akan berikan hadiah. Ini motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini ya yang kedua. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini motivasi yang ketiga. Nah, dari ketiga motivasi ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini merupakan motivasi yang terbangun dari luar atau dari pihak luar, yang biasa kita sebut dengan motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu melakukan sesuatu kegiatan, melakukan pembelajaran itu berdasarkan motivasi dari luar, bukan karena dari dalam diri dia sendiri. Nah, biasanya inilah yang berdampak pada pembelajaran kita di dalam kelas. Anak itu kurang aktif, arahnya pasti ke sana. Anak itu mengikuti kegiatan itu, yang penting ikut sajalah, begitu. Nah, sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang mau kita bangun di sini, yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi anak itu melakukan pembelajaran, mengikuti kegiatan yang kita berikan, itu sebenarnya bukan dari kita sendiri, tetapi mereka membangun dari diri mereka sendiri, terdorong dari diri sendiri. Karena mereka yakin bahwa dengan melaksanakan kegiatan itu dapat mengembangkan diri mereka. Begitu. Ini yang mau kita arahkan anak ke sana. Motivasi ini yang mau kita arahkan anak ke sana. Ya Bapak Ibu ya. Jadi motivasi ini yang mau kita arahkan ke sana, motivasi yang ketiga. Kemudian kita melihat di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Tidak nampak ya? Oke. Kalau hukuman itu disebut dengan identitas gagal. Identitasnya gagal. Sedangkan konsekuensi, disiplin, identitas sukses. Tetapi kalau hanya sekedar konsekuensi, tidak bisa kita katakan identitas sukses. Yang penting di sini adalah restitusi. Nah, di sini memang nggak kelihatan ya. Saya bacakan satu saja. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Contohnya anak bermasalah,
kita kasih hukuman, sesuatu yang menyakitkan bagi mereka dan harus terjadi. Datang terlambat, kamu datang terlambat, jadi kamu tugasnya bersihkan WC. Ini salah satu hukuman, Bapak Ibu. Ternyata selama ini yang kita lakukan, termasuk saya, keliru, Bapak Ibu. Nah, ini yang mau saya tanamkan dalam diri kita, budaya positifnya. Jadi, untuk boleh tidak bolehnya, kita bisa melihat sini hukuman. Hukuman itu sebenarnya bagus tidak diterapkan. Membangun motivasi intrinsik enggak? Dan 3 macam tadi itu, 3 macam teori motivasi. Arahnya kemana? Kalau kita memberikan hukuman, otomatis itu bukan didorong dari dalam diri anak, ya kan? Karena atas dasar ketidaknyamanan atau hukuman tadi, jadi anak takut, udahlah kerjakan, gitu ya. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya benar. Kalau dia melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Kita sering mendengar yang namanya konsekuensi ya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Saya kasih contoh begini. Anak datang terlambat, kalau hukuman tadi ya, kita suruh membersihkan WC. Ini hukuman namanya. Konsekuensi bagaimana? Saya ambil contoh, misalkan jam pagi itu jam pelajaran olahraga. Anak ini datang terlambat, sementara jam pelajaran olahraga kawan-kawannya sudah melakukan pemanasan, senam ya kan. Lalu yang datang terlambat kira-kira diapakan? Disuruh apa? Apakah suruh nyuci WC? Itu hukumannya. Konsekuensi itu konsekuensinya kalau sudah terlambat, artinya dia juga mengikuti kegiatan namun agak dilebihkan sedikit. Pasti begitu konsekuensinya, ya kan? Biasanya kita sebagai guru pasti begitu. Kamu ikut senam atau kamu lari, konsekuensinya keliling 4 kali, sedangkan kawannya yang datang tepat waktu kelilingnya hanya sekali. Kalau yang terlambat disuruh keliling 4 kali, itu bukan hukuman, itu konsekuensi karena datang terlambat. Jadi kita bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Tadi hukuman beda ya, beda. Hukuman itu mutlak, tidak ada yang didapat anak itu, itulah istilahnya. Dia hanya mendapatkan istilahnya ya sanksi saja. Kalau konsekuensi karena dia melanggar aturan, otomatis dia diberikan apa ya namanya itu tugas tambahan gitu yang lebih dari yang lainnya gitu. Sedangkan restitusi ini merupakan penanganan pilihan. Jadi anak di situ datang terlambat, di situ ditanya, begitu ya, ditanya apa alasannya, mengapa, begitu ya. Nah, untuk lebih jauhnya nanti akan dijelaskan di bagian terakhir ya, restitusi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya persingkat saja di sini. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini berdasarkan bagian di atas yang tadi, berikut adalah penjelasan tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Hukum tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi untuk menghukum anak itu biasanya kalau dengan fisik tadi lari, cuci WC. Kalau dengan kata-kata kasar juga bisa. Ini kata-kata kasar kita sebagai guru, anak datang terlambat, dengan kata-kata kasar ya, ini juga merupakan hukuman bagi anak. Maka kita selaku pendidik, selaku guru, usahakan kita menjadi teladan. Nah, di sini kuncinya menjadi teladan, berusaha bersabar, menanggapi, merespon kejadian yang ada, masalah yang ada. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, itu kalau konsekuensi. Sedangkan yang namanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, karakter yang lebih kuat. Jadi tadi anak bermasalah bukan berarti mereka dikasih hukuman. Nah, kasih hukuman lalu kembali ke kelompok mereka, dikucilkan kawan. Kamu tadi cuci WC, semakinlah dibully. Itu yang terjadi kalau kita kasih hukuman. Kalau restitusi, kita justru menciptakan kondisi yang baik bagi murid. Kita arahkan, kita tanya alasannya,
gitu ya. Sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya, dia menjadi pribadi, membawa karakternya lebih kuat. Saya bersalah, jadi memang benar saya bersalah, jadi saya harus memperbaiki diri begini. Jadi ada punya solusi sendiri. Itu yang kita bangun dari diri anak itu ya. Nah, kemudian konsekuensi atau hukuman. Di sini contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini sering kita lakukan ya Bu Sani ya. Nah, jangankan Bu Sani, dulu saya juga begitu Ibu ya. Kemudian saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, 3 halaman, 4 halaman dan seterusnya. Ini saya yakin kita pernah melakukannya karena kita memang belum paham ke sana ya. Tidak apa-apa. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau terlambat hadir, disuruh keliling karena bukan jam pelajaran, penjas yang memang ada aturan mereka keliling untuk pemanasan. Nah, itu. Jadi ini menghukum namanya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Anak bersalah membersihkan hukumannya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Ini juga sering dilakukan, termasuk saya dulu sering melakukan ini ya, hukuman namanya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Ini zaman-zaman kita dulu, disuruh pegang telinga, angkat kaki. Ini terjadi ya dulu. Nah, kemudian membersihkan WC. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Dan masih banyak contoh lain lagi yang berbentuk hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, ini contoh-contoh ini mungkin pernah terjadi di sekolah kita, dan mungkin ada yang tidak pernah terjadi. Jadi yang tidak pernah terjadi ini, mohon kita semua untuk melihat dengan seksama bahwa ini jangan sampai terjadi, jangan sampai kita menghukum atau memberikan sanksi kepada anak yang tidak sesuai, gitu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Artinya apa di sini? Ketika kita sering memberikan penghargaan, hadiah, uang, penghargaan ya, hadiah, uang, kenapa kok bisa dihukum katanya di sini? Menurut teorinya, kok bisa dihukum? Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu, memberikan penghargaan itu sebenarnya tidak masalah, asalkan dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu yang pendek singkat. Tetapi kalau kita laksanakan dalam jangka waktu yang panjang, ini ada efeknya. Makanya dikatakan itu dihukum oleh penghargaan. Mengapa dihukum? Karena anak melakukan sesuatu itu atas dorongan dari pihak luar, bukan dari dalam dirinya sendiri, dari motivasi perilaku tadi. Nanti kalau saya melakukan ini ada hadiahnya loh. Ini artinya dibangun dari pihak luar, bukan dari saya mau berusaha keras untuk meraih ini, saya mau pengen bisa. Tidak begitu kan? Nah, tidak kesana. Jadi makanya memberi penghargaan itu usahakan hanya jangka pendek, kalau bisa tidak usah, apalagi jangka panjang, gitu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif maksudnya. Kemudian merusak hubungan penghargaan. Ini kok gimana sih kalimatnya? Merusak hubungan penghargaan. Ini meleset. Salah ketik ya, mohon maaf. Nah, ini merusak hubungan di sini ya. Bahwa penghargaan itu dapat merusak hubungan. Misalkan begini, pembelajaran hari ini saya kasih pembelajaran hari ini saya kasih hadiah. Kasih hadiah. Siapa yang bagus kasih hadiah. Tahu-tahu berikutnya saya memberikan pembelajaran tidak ada hadiah. Wah, mulai loh Yohanan. Wow, Pak, kok tidak ada hadiah? Pasti berbeda ya. Jadi dia akan merusak hubungan di sana. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Mengurangi kualitas apa? Kualitas dari anak itu sendiri, yang seharusnya membangun motivasi dari dalam,
Nah, adanya penghargaan itu hanya karena ada iming-imingnya anak itu melakukan sesuatu, jadi mengurangi kualitas, gitu ya. Kemudian penghargaan ini menghukum, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Dan yang terakhir, motivasi dari luar. Jadi dia membangun motivasi dari luar, itu penghargaan. Baik Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini kita masuk pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu pasti bisa mengetahui keyakinan, bisa membedakan kan keyakinan, peraturan. Kira-kira menurut Bapak Ibu keyakinan itu seperti apa sih? Menurut pemahaman Bapak Ibu, kira-kira keyakinan, mengapa keyakinan bukan peraturan ya? Yang kita percayai, betul. Apalagi kalau peraturan apa? Sebuah kewajiban yang harus ditaati. Nah, ada sesuatu yang memaksa di sana kalau peraturan, betul kan? Nah, sedangkan kalau keyakinan, anak guru meyakini bahwa nilai kebajikan ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jadi tidak ada dorongan dari luar dari sana. Makanya perubahan kata lagi sekarang bukan peraturan, melainkan keyakinan yang mau kita terapkan di sekolah kita nantinya, Ibu ya. Semoga semester depan bisa kita terapkan ini, bukan peraturan. Nanti ini akan diterapkan di setiap kelas Bapak Ibu, khusus wali kelas, diterapkan di kelas. Nah, nanti bagaimana cara menyusun keyakinannya nanti akan saya berikan petunjuknya. Jadi semester depan maunya saya semuanya sudah tertempel keyakinan kelas di setiap kelas. Gitu maunya saya nanti. Dari penerapan, dari implementasi hari ini gitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena untuk keselamatan. Kemudian kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar tidak tertular penyakit, untuk kesehatan. Bapak Ibu, pertanyaan nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan? Nilai kebajikan yang muncul di situ adalah nilai yang mau kita yakini di sana adalah apa? Menjaga keselamatan. Untuk keselamatan. Jadi nilai keyakinannya, nilai kebajikan universalnya tadi adalah menjaga keselamatan. Jadi bukan tentang peraturan lagi, tetapi kita meyakini menggunakan helm itu memberikan keselamatan kepada kita. Nah, maka beda keyakinan dengan peraturan tadi ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini tujuannya untuk apa? Bukan memaksa kita, tetapi tujuannya untuk menjaga kesehatan. Kita meyakini kalau kita menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kita biar tidak tertular penyakit. Bukan masalah peraturannya di sini yang memaksa. Begitu ya? Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah atau memaksa di sini. Jadi bisa membedakannya Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan berdasarkan kesepakatan kelas, berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Guru tidak membuat sendiri Bapak Ibu nanti dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan bersama siswa nanti. Itu yang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru. Jadi usahakan tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas. Kita alih namanya menjadi keyakinan kelas nanti semester depan. Ini untuk MPLS gitu ya. Nah, Bapak Ibu, prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, saya tidak berbicara untuk keyakinan sekolahnya saja, berbicara untuk keyakinan kelasnya saja, karena sekolah ini meluas lingkupnya, membutuhkan kepala sekolah, rekan-rekan guru, TU, pendidikan, termasuk orang tua dan peserta didik. Kalau perlu komite juga kita libatkan, gitu ya.
Nah, di sini saya hanya berbicara tentang keyakinan kelas. Langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas, yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Kita mendengarkan ide, pendapat dari anak-anak dulu tentang peraturan yang ada. Kemudian mencatat semua masukan. Yang tadi nomor 1 kita ingin melihat nilai-nilai kebajikan sebenarnya. Kemudian kita catat nanti. Setelah itu ganti kalimat negatif menjadi positif. Kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curah pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi tadi yang merupakan ide-ide dari anak-anak yang masih kebiasaan berpikir tentang peraturan, kita ubah kalimatnya, kita ubah mengarah kepada keyakinan kelas. Kita catat, kita ubah ke arah pada keyakinan kelas. Nah, nanti tersusun mau 3 sampai 7 keyakinan kelas juga boleh ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelasnya, menyetujui dan menandatanganinya. Setelah kita tinjau ulang, kita setujui dengan anak-anak. Gimana nih anak-anak, sepakat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini? Contohnya kayak kemarin ya, menggunakan sticky note juga boleh kita lakukan begitu. Kertas biasa juga boleh. Minta pendapat dari anak-anak, kumpulkan, kita satukan, nanti ada kata yang kurang pas, yang negatif kita arahkan menjadi kalimat positif. Tinjau ulang, jadikan keyakinan kelas, gitu ya. Setelah disetujui bersama, baru ditandatangani. Setelah ditandatangani, kita tempel di kelas kita. Tujuannya untuk apa? Tujuan keyakinan kelas begini, misalkan ada anak terlambat, kita bisa menggunakan yang namanya restitusi untuk pemecahan masalahnya dengan mengarahkan anak pada keyakinan kelas. Sekali lagi, tujuan kita mengarahkan anak menyelesaikan masalahnya pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sana. Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas 7 ini. Ini salah satu contoh ya. Contoh keyakinan yang disepakati, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi anak-anak, guru yang berada di dalam kelas meyakini hormat tadi. Kita saling menghormati orang lain, menghormati barang milik orang lain. Jadi ketika anak itu mengambil sesuatu, pastilah bagaimana caranya? Pasti mereka berpikir, oh kalau saya menghormati ini berarti boleh pinjam enggak? Kesana arahnya. Gitu ya. Kemudian bekerja, nilai kebajikannya, nilai keyakinannya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Sangat penting untuk belajar, untuk bekerja, baik secara mandiri, kelompok. Jadi anak-anak meyakini di sana. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Jadi anak-anak merasa diterima di kelas. Diterima oleh siapa? Diterima oleh gurunya yang masuk ke kelas ketika mengajar, bukan hanya wali kelas. Diterima oleh rekan-rekannya, teman-temannya dalam satu kelas, tidak dikucilkan. Saling peduli satu dengan yang lain, gitu ya. Contoh di sini. Nah, untuk memperluas dari keyakinan yang tadi, yang setelah dibuat, kita bisa menggunakan kata tampak seperti atau tidak tampak seperti, tabel T, keyakinan. Ini contoh ya. Misalkan keyakinan tadi, nilai kebajikan yang hormat, kita menggunakan rumusan tampak seperti. Saling menghormati itu tampak seperti apa? Maksudnya kelihatan seperti apa sih? Kalau kita saling menghormati, contohnya di sini, datang tepat waktu. Betulkah ini? Betulkah ini saling menghormati, datang tepat waktu? Betul ya? Contohnya saya sudah mengajar di kelas, ada anak terlambat.
berarti dia tidak menghargai, tidak menghormati. Ya kan? Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian rasa hormat ini tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Karena kita hormat dengan kawan atau guru, jadi kita pasti akan menyapa. Jadi ini yang ditanamkan kepada siswa, bagaimana menunjukkan rasa hormat terhadap siswa, terhadap teman-teman, terhadap guru, saling menyapa. Ini yang tampaknya seperti apa? Saling menyapa. Lagi, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf kalau ada salah. Itu ya. Nah, hormat itu tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat. Jadi dia tidak menghormati gurunya, tidak menghormati gurunya yang ada di kelas ketika sudah datang terlambat. Kemudian acuh tak acuh kepada teman dan guru. Bagaimana katanya menghormati, tahu-taunya ada guru lewat-lewat saja, tidak menyapa guru. Nah, jadi ini yang mau kita tanamkan kepada siswa, bahwa mau saling menghormati itu tidak tampak seperti acuh tak acuh. Jadi kalau ketemu guru, salinglah menyapa, ketemu kawan, salinglah menegur. Itu yang mau kita bawa kepada siswa kita. Kita mau bawa kebiasaan ini biar anak-anak kita terbiasa dan menjadi budaya positif di sekolah kita. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Bekerja, kata bekerja tampak seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru. Ketika bekerja, dia tekun. Dia meyakini kalau bekerja itu, jadi dia harus tekun. Sikapnya yang ditujukan adalah tekun bekerja. Ulet, menyimak guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Tidak tampak seperti apa? Tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tugas tidak diberikan. Nah, jadi tidak tampak seperti itu. Asal-asalan mengerjakan tugas. Nah, sering kan? Jadi ini yang mau kita ajak siswa, kita ajak bersama-sama membuat keyakinannya di sini. Tampak seperti apa? Mereka yang berusaha membuat kalimatnya. Nanti kalau mereka kebingungan, kita mengarahkan. Contohnya, kalau dalam bekerja kita harus begini. Apalagi ya anak-anak? Kalau kita bekerja tidak tampak seperti apa ya? Contohnya satu, baru serahkan ke anak-anak. Seperti apa lagi ya? Begitu. Rasa diterima dan dimiliki tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Kalau rasa diterima artinya semua anggota kelompok kita libatkan. Si bis kami tidak bisa, biar dia sendiri. Nah, ini sudah beda ya. Berarti sudah ada yang meleset di sana. Kemudian menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat. Ini juga sering kita lakukan ya sebenarnya. Ini sudah kita lakukan dan perlu kita angkat lagi biar lebih membudaya sana. Tidak tampak seperti apa? Marah-marah, iri atas keberhasilan yang lain. Nah, ini salah satu contohnya. Karena teman bisa marah, acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau sakit. Ada yang mengalami musibah, acuh tak acuh. Ya, kan dia yang mengalami musibah, bukan saya. Tidak tampak seperti itu ya. Kita mengajak siswa untuk melakukan pembiasaan sehingga berbudaya positif. Nah, setelah kita membuat kata tampak seperti dan tidak tampak seperti, kita juga akan membuat bagan tampak seperti pada tabel Y namanya. Jadi bentuknya sini bentuk Y. Bentuk Y ini ada poinnya: terdengar, terlihat, kemudian berperilaku. Jadi kita jabarkan lagi di sana. Contoh, terdengar, satu orang berbicara. Nah, ini kita ajarkan anak biar terbiasa. Ibu Maria misalkan ngomong di depan. Kalau sudah ada keyakinan kelas seperti ini, satu orang berbicara. Anak-anak, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Satu orang berbicara, Bu. Iya, tolong diterapkan. Nah, jadi kita tidak memberi aturannya apa? Memaksa namanya. Tidak kan? Jadi kita melalui keyakinan.
Di sini, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Ini yang mau kita lihat di sini. Terdengar seperti ini di dalam kelas. Mau pinjam, boleh pinjam. Mau keluar, permisi, ya kan? Dan banyak contoh lain yang bisa Bapak Ibu kembangkan nanti. Ini hanya contoh. Terlihat seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Berempati. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Jadi terlihat kalau ada anak mau ngambil sesuatu harus ada izin. Oh, kita melihat, oh dia ada izin. Berarti sudah mengikuti budaya positif dalam keyakinan kelasnya. Berperilaku tersenyum ramah, perilakunya tersenyum ramah dengan guru, dengan kawan-kawan, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Kemudian di sini memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi di dalam ruang kelas anak itu postur tubuhnya tenang dalam mengikuti kegiatan. Tidak kayak cacing kepanasan gitu ya. Itu yang mau kita lihat, anak itu berperilaku seperti itu, yang kita yakini bersama. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu, terutama wali kelas nanti di semester berikutnya kita ubah kata peraturan, kita ubah menjadi keyakinan kelas, keyakinan yang kita sepakati bersama, bukan dibuat guru sendiri dengan cara-cara seperti ini, ya, seperti yang saya jelaskan. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol ada yang namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Penghukum, seperti apa posisi kontrol guru sebagai penghukum? Nah, saya akan berikan ilustrasinya lewat video. Video ini yang bersumber dari Kemendikbud, ya, yang berasal dari pembelajaran kami di LMS. Saya akan tunjukkan contohnya. Semoga mampu, ya. Udah kedengaran ya, saya lupa nih. Bisa ke koneknya? Terdengar Pak. Dengar kan? Coba ya. Ini posisi kontrol penghukum, ya. Maaf Bapak Ibu, ini kepencet tadi, bukan ini ya. Posisi penghukum. Ya, ini contoh untuk posisi penghukum, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Bapak Ibu, itu contoh video posisi guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nanti kita bisa melihat posisi kontrol mana yang lebih tepat kita laksanakan. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah.
Bapak Ibu, ini contoh posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Karena takut ditegur kepala sekolah, jadi dia mengarahkan kepada siswa. Nanti bapak ditegur kepala sekolah, anak merasa bersalah, ya kan? Jadi dengan kesalahan anak, kita membuat anak itu merasa bersalah. Ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kita lanjut posisi kontrol sebagai teman. Sudah jam berapa ini, Nak? Boleh ini ya. Ibunya gendut. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin seru. Bisa kan? Ya sudah di sana sekolah. Beresin tulisan absen kamu. Ini ada rasa jam. Oke, Bapak Ibu, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Ayolah nak, demi ibu. Itu kan berteman kan, kalau kalimat-kalimat begitu kan. Nah, ayolah nak, demi ibu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Namun belum tentu tepat untuk menyelesaikan masalah. Kita lanjut. Posisi pemantau atau monitor. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat tadi? Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Ini posisi kontrol pemantau. Jadi kita memantau anak mengenai sekolah itu masuk jam berapa sih? Karena kita memantau, sekedar memantau. Terus memberikan solusi. Kita yang memberikan solusi ke anak. Kita pantau anak dalam bermasalah, kita tanyakan, kemudian kita kasih solusi. Ini pemantau. Lanjut yang terakhir. Ini yang tadi ya. Nah, posisi manajer. Bapak Ibu mohon dicermati baik-baik yang ini. Kali ya, gampang dia. 6 kali kan ada ya. Selamat pagi, Nak, ya. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nak, ya? Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Setuju. Jadi,
Bapak Ibu tadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Dari kelima contoh itu kira-kira mana posisi kontrol yang baik diterapkan? Yang terakhir ya. Mengapa yang terakhir? Posisi kontrol manajer yang terakhir namanya. Mengapa yang terakhir baik diterapkan? Tidak membuat siswa itu merasa bersalah. Betul. Salah satunya tidak membuat anak merasa bersalah. Ya, salah satunya. Yang terakhir itu, kalau kita teliti tadi, kalau kita simak dengan baik-baik, di posisi kontrol manajer, itu kita bertanya kepada siswa untuk mengarahkan anak menemukan solusinya. Dia sering datang terlambat, solusinya apa sih? Bukan kita yang kasih solusi, tetapi kita mengarahkan mereka, menuntun mereka. Melalui pertanyaan-pertanyaan, mereka jawab sendiri. Jadi yang timbul terdorong dari dalam diri anak sendiri yang untuk menemukan masalahnya. Bukan kita yang ini loh yang harus kamu lakukan. Tidak. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu, di sini penghukum menghardik, menunjuk, berkaca pinggang, membentak, menghukum fisik, baik fisik atau verbal ya. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru. Betul ya? Nah, makanya ini yang perlu untuk kita perhatikan, jangan sampai terulang kita terapkan yang ini ya, penghukum ini. Bagaimana caranya? Kita harus bisa bersabar gitu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Lembut tapi menyalahkan siswa, mengena di sana ya. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Nanti ibu begini, nanti bapak begini loh, nah. Jadi anak merasa bersalah di sana. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, kata Pak Nur tadi. Membuat anak merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kalau anak sudah merasa bersalah, dia akan merasa dirinya itu tidak berguna, minder. Betul ya? Kalau sudah begitu, otomatis anak akan susah untuk berkembang. Kemudian teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ini sering saya lakukan ini, suka bercanda dengan anak-anak. Ini posisi teman. Apakah posisi teman boleh kita lakukan? Boleh Bapak Ibu, asal pada posisi yang tepat, bukan dalam penyelesaian masalah begini ya. Kita harus bisa melihat masalahnya. Kalau masalahnya berat, jangan sampai menggunakan posisi teman dalam penyelesaian masalah. Gitu. Dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang, bergantung pada guru. Kalau posisi teman, membuat siswa tidak mandiri. Nanti ada bapak ibu guru yang bantu saya. Karena posisi teman, anak menjadi tergantung pada guru, tergantung pada teman. Posisi pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, tidak marah. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Ini kacau ya ketikanya, maaf. Artinya anak itu tidak sepenuhnya mandiri, tidak terdorong dari dalam dirinya mengerjakan sesuatu. Ini kalau pemantau. Posisi yang terakhir, manajer, suara netral, kita tidak membentak, tidak juga terlalu lembut, netral, tercipta identitas positif atau berhasil ya, mengajukan pertanyaan bermakna. Pertanyaan bermakna di sini maksudnya adalah pertanyaan yang bisa membuat anak mengarah pada penemuan solusinya. Ada makna pertanyaan kita. Membantu siswa memecahkan masalah di sana ya. Dampaknya apa? Murid menjadi mandiri. Mengapa mandiri? Karena mereka itu bisa sadar kesalahannya, kemudian anak mencari solusi sendiri. Peserta didik memecahkan masalah sendiri. Ini yang mau kita arahkan anak. Bukan berarti kita memberikan solusi. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita memberikan solusi, itu solusinya
dari diri kita, dari luar. Kalau anak yang menemukan solusi sendiri, itu berasal dari diri mereka sendiri, terdorong dari diri mereka sendiri. Motivasinya motivasi intrinsik, gitu ya. Kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup. Ini manusia melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhannya. Karena mau bertahan hidup, contohnya banyak perilaku-perilaku yang di berita yang kita dengar. Demi mau bertahan hidup, dia melakukan sesuatu, perilakunya menjadi tidak baik. Gitu ya. Contoh. Kasih sayang. Anak ini melakukan sesuatu karena butuh kasih sayang. Serta diri kita ini bermasalah karena butuh kasih sayang, maka dia bermasalah. Kemudian penguasaan. Anak ini merasa dia hebat, jadi dia mau menguasai teman-temannya. Motivasi mereka melakukan sesuatu ya, karena mereka mau mencukupi kebutuhan dasar sebagai penguasa. Kemudian kebebasan, bebas. Kemudian kesenangan. Saya senang melakukan ini, tetapi dampaknya karena senang-senang, dampaknya pada teman yang lain. Dia ngambil pulpen kawan itu karena senang-senang saja, tapi dampaknya, perilakunya kelihatannya nakal bagi kita ya. Jadi sebenarnya anak itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau anak senang-senang dalam kebebasan, kita arahkan mereka kemana? Ke sesuatu yang membawa mereka untuk berinteraksi lebih banyak. Contohnya bawa olahraga, jogging, atau ya dibawa bekerja, dibawa membuat aktivitas sesuatu, melakukan suatu karya ekstrakurikuler kayak main gong, kata Pak Indo ya, contohnya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kita perlu melihat kebutuhan dasar manusia? Ada 5 di sini. Sebenarnya anak melakukan sesuatu, anak berperilaku, bertingkah ini itu, sebenarnya anak ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rasa mau disayangi, mungkin karena dari dasar rumah tangga yang broken home. Karena broken home, mereka ingin disayangi. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka lalu bertingkah. Begitu, contoh ya. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, aku sedang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini salah satu apa ya, curhatan anak-anak ya. Oke, dunia berkualitas. Bapak Ibu, dunia berkualitas ini saya agak persingkat. Dunia berkualitas ini kita melihat di sekolah kita Nusa Jauh. Sebenarnya kita ingin melihat sesuatu yang tercipta dalam diri kita itu yang berkualitas itu seperti apa, gitu ya. Jadi dia akan menjadi dunia berkualitas untuk kita. Nah, begitu kita ingin arahkan kepada sekolah, dunia berkualitas, sekolah yang berkualitas. Nah, tadi saya katakan segitiga restitusi. Ada 3 tahap penerapan segitiga restitusi. Ini khusus untuk BK, kalau bisa untuk diterapkan ini. Segitiga restitusi, begitu juga dengan kesiswaan juga bisa, Wallace dan kita semua. Ada 3 tahap untuk melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi anak bermasalah kita panggil baik-baik, kita stabilkan identitasnya. Yang tadi marah-marah kita stabilkan dulu biar nggak marah-marah. Ya. Kemudian contohnya apa? Setiap orang pasti. Maksudnya begini. Misalkan ada anak datang kita panggil, dia melakukan kesalahan. Lalu kita bilang untuk menstabilkan identitasnya, setiap manusia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti. Ini untuk menstabilkannya, biar anak itu tidak merasa bagaimana ya, tertekan gitu. Kamu bukan satu-satunya yang bersalah, yang pernah melakukan ini. Salah satu contoh kalimatnya. Kemudian setelah kita stabilkan, kita memvalidasi kesalahan.
kebutuhan anak, kesalahan di sini. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Anak melakukan sesuatu pasti punya alasan. Pak, bagaimana saya enggak begini Pak? Si ini ganggu saya, pasti punya alasan. Bagaimana saya enggak membuang buku si ini? Karena si ini ganggu saya. Contoh, pasti punya alasan. Kita gali dulu. Anak itu pasti punya alasan. Lalu kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya ketika dia sudah marah, sudah tidak mampu, sudah kesal sama kawannya, adakah cara yang efektif? Kita tanya. Mungkin anak akan berpikir, oh iya ya Pak, saya tidak harus mukul kawan saya tidak harus buang tas kawan saya, buang buku kawan saya. Ternyata sebenarnya saya bisa begini. Nah, jadi anak muncul pikiran ke sana. Lalu langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi saya katakan bahwa kita harus membuat keyakinan keras. Jadi tujuannya apa? Biar kita bisa mengarahkan permasalahan itu kepada keyakinan keras. Kita kaitkan di sana. Kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Pak? Kalau kamu ingat keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kita arahkan ke sana. Nilai apa ya? Nilai kebajikan apa atau keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kita tanya ke sana. Baru kalau kita tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti dia pengen menjadi orang yang begini Pak. Kita tanya lagi, mau tidak memperbaiki masalah ini? Nah, baru kita akan kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu lebih jelasnya ada salah satu contoh di sini video. Kita lihat. Setelah itu akan saya akhiri dengan video yang saya buat melalui demonstrasi tugas saya, demonstrasi kontekstual yang pernah saya lakukan dengan anak, gitu ya. Kita lihat video yang ini dulu. Penerapan segitiga restitusi. Kita lihat urutannya ya. Kita sambil belajar, kita lihat urutannya. Masuk pada tingkat validasi tindakan yang salah.
Bapak Ibu, ini macet videonya, nggak tahu apakah jaringan atau bagaimana. Tadi urutan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak-anak yang marah kita stabilkan dulu, jatuh dalam kondisi emosi, stabilkan dengan cara, ada cara-caranya tadi. Ya, kita panggil baik-baik. Kemudian kita jangan langsung tanya masalahnya, kita bilang tadi Bapak mendengar kamu ada masalah dengan ini ya, kita arahkan dulu. Nah, baru setelah itu kita buat mereka biar tidak tertekan. Berbuat kesalahan itu manusiawi, gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah, banyaklah cara agar anak itu tidak tertekan. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas, ini yang terakhir. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya di sana, kita validasi tindakannya. Bapak Ibu, saya akan menunjukkan contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini demonstrasi ya. Mungkin saya konekkan dulu dengan speaker ya. Ya, Pak Pas. Karena suaranya nggak kuat. Cek. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan tadi. Tapi sebelum kita tutup, kita refleksi sedikit ya.
Bapak Ibu, tadi sudah saya paparkan tentang budaya positif. Menurut Bapak Ibu, materi hari ini apakah penting untuk kita atau tidak? Mungkin ada yang mau berbicara untuk refleksinya. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, materi kita hari ini sangat amat penting. Mungkin masih banyak di antara kita yang baru mengenai restitusi apa jadinya? Ya, atau keyakinan atau keyakinan kelas ya. Ya. Benar-benar bagus Bapak Ibu, dan saya harap semua wali kelas bisa menerapkan di kelasnya masing-masing dengan harapan bisa membawa perubahan positif terhadap semua peserta didik kita, ya. Cuman Ibu boleh bertanya ke Pak Reno, apakah setiap kelas harus memiliki keyakinan kelas yang sama? Karena kan itu kan dibuat antar siswa dan wali kelasnya masing-masing kan. Jadi kalau seandainya berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain kan, sepertinya ada kemungkinan berbeda, gitu kan? Kalau menurut Ibu sih boleh ya. Kalau menurut Pak Reno gimana secara teori? Terima kasih. Boleh sama atau beda keyakinan antara setiap kelas? Oke, baik, terima kasih Ibu. Tadi Ibu bertanya apakah setiap kelas itu boleh sama atau berbeda. Bapak Ibu sekalian, khususnya walas, untuk membuat keyakinan kelas itu tidak harus sama. Mungkin setiap kelas itu meyakini tentang menghormati, menghargai. Di kelas lain mungkin tidak. Contoh ya, jadi tidak harus sama. Setiap kelas pasti berbeda. Silahkan atur masing-masing. Apabila ada yang sama, monggo silahkan. Dengan catatan, sekali lagi, ini dibuat kesepakatan guru dan siswa. Maka kemungkinan sama tidak akan sedikit sekali kemungkinan akan samanya. Kesepakatan guru dan siswa. Makanya seperti yang saya contohkan kemarin, minta anak untuk memberikan tanggapan dulu, kita rangkum-rangkum, buat kalimat yang negatif jadikan positif, jadikan keyakinan kelas, tinjau kembali, sepakati lagi ini sudah setuju belum, apakah ada yang mau ditambah. Kalau sudah setuju, tanda tangani dan tempel di kelas sebagai keyakinan kelas masing-masing. Begitu Ibu ya. Ada lagi silakan. Ibu sudah membuat, karena kebetulan di PMM Ibu kan mengambil disiplin positif. Jadi untuk semester ini untuk di kelas 9 Ibu memang sudah membuat kesepakatan kelas kalau yang Ibu pelajari. Itu kan untuk guru mapel. Nah kalau yang ini kan keyakinan kelas itu kan wali kelas sama anak. Itu boleh sama kesepakatan kelas setiap kelas, atau misalnya Ibu punya kesepakatan sendiri di kelas 7B. Boleh berbeda dengan keyakinan kelas wali kelas di 7B atau harus sama? Boleh beda kali ya? Oh maksudnya Ibu mau Ibu sendiri kan pelajaran matematika ini loh keyakinannya. Atau harus kami yang mapel harus mengikuti keyakinan yang telah disepakati di kelas tersebut, atau boleh buat sendiri gitu? Oke, saya tanggapi Ibu. Yang Ibu maksud ini kan untuk mapel kan? Ya. Pertama-tama kita pisah dulu mapel dan walas. Walas membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa di kelasnya, itu khusus ruang kelas itu. Ruang kelas itu siapapun guru yang masuk mengajar di situ, itu adalah kesepakatan kelas bersama mereka yang harus mereka yakini dan mereka laksanakan. Sementara yang Ibu Reni katakan ini kesepakatan pembelajaran namanya. Kesepakatan pembelajaran berbeda lagi. Misalkan saya masuk ke kelas, anak-anak, biar pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan efektif dan bermakna, kita buat kesepakatan. Bapak sudah menyiapkan kesepakatan di sini. Mungkinkah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Atau mau buat bersama juga boleh. Kita siapkan dulu juga boleh. Baru silakan anak-anak mau nambah atau mengurangi yang kita buat. Itu. Nah, itu begitu Bu. Mau Ibu bawa ke kelas A, ke kelas B, kesepakatan yang Ibu buat itu silahkan. Karena itu menurut Ibu kesepakatan dalam pembelajaran. Kalau kesepakatan kelas ini berbeda lagi, tetapi kurang lebih sama lah intinya. Karena kita maunya dalam pembelajaran, dalam kelas itu berjalan dengan baik, sehingga tercipta pembiasaan-pembiasaan yang kita sebut dengan budaya positif. Gitu ya. Ada lagi Ibu? Bapak Ibu yang lain boleh silakan bertanya dulu, kita buka ruang. Silakan Ibu Susi.
Kita berdiskusi ya. Kalau tidak bisa jawab, saya jawab. Kita berdiskusi bersama, jawab bersama. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini secara khusus kalau saya ini kan bukan guru kelas ya, maaf bukan wali kelas untuk sementara, guru mapel. Jadi kami ini kan khususnya saya ya sudah punya ruangan tersendiri. Nah di situ apakah kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau keyakinan atau kesepakatan pembelajaran saja Pak. Oke. Terima kasih Ibu. Kalau untuk Ibu, menurut saya itu lebih kepada keyakinan kesepakatan pembelajaran. Karena Ibu mengajar di mapel agama ya kan, berarti itu tentang kesepakatan dalam belajar, kesepakatan belajar waktu belajar agama, gitu Ibu ya. Sedangkan kalau kelas ini berlaku untuk semua anak yang baik agama Katolik, agama Kristen, Islam dan seterusnya, berlaku di dalam kelas yang ada. Nah, kalau Ibu mau, karena Ibu punya ruangan sendiri, boleh juga Ibu, tidak masalah. Buat kesepakatan di kelas itu, bahwa ketika sudah masuk di kelas itu, oh kita meyakini ini loh, harus saling menghargai. Boleh Ibu, tidak hanya kesepakatan pembelajaran. Boleh ya, lebih bagus. Silakan, ada lagi? Berarti nih Pak ya, jadi misalnya kalau kita buat kesepakatan pembelajaran kelasnya, jadi bisa berlaku untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Boleh Bu, berlaku asalkan kesepakatan itu Ibu rangkum semua anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, jadi semuanya Ibu kumpulkan bersama. Jadi membuat kesepakatan itu atau keyakinan itu secara keseluruhan, jadi bisa dijadikan satu. Jadi anak kelas 7 masuk situ sudah ada keyakinan, kelas 8, kelas 9 juga sama gitu Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Reno. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi Pak Abbas mungkin? Nah, silakan Ibu. Pakai mic saja Ibu biar kedengaran. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya tentang kesepakatan atau keyakinan yang kita buat bersama di kelas. Seberapa banyak kita harus membuat keyakinan tersebut? Takutnya nanti kalau terlalu banyak, lalu tidakkah siswa itu merasa beban ya Pak? Terima kasih. Terima kasih sama-sama Ibu. Baik Ibu, mungkin ada yang mau berbagi dulu sebelum saya? Boleh, silakan Ibu. Silakan. Silakan. Boleh kita diskusi ya. Silakan berdiskusi, kita diskusi di sini. Oke, saya hanya sharing ya Bu. Beneran saya semester 2 ini memang untuk kelas 9, tapi sudah membuat kesepakatan kelas selama pembelajaran matematika. Karena kebetulan di PMN saya memilih disiplin positif. Nah, jadi untuk memang benar kalau itu, tapi tidak pakai kertas-kertas yang tempel-tempel itu enggak. Gimana Ibu bertanya, kalian pokoknya selama pembelajaran matematika kita seperti apa? Nah, jadi ya anak yang itu kan. Kalau kemarin sih 9A itu cuma 3 kesepakatan, 9B malah 2. Saya lain Bu. Nah 9C malah yang banyak anak saya. Lucu Bu, 9A tidak boleh bernyanyi pada saat pelajaran matematika. Catet, kan mereka yang mau. Tidak boleh tidur pada saat pembelajaran matematika. Oke, saya ikutin. Nah jadi ya memang ya selama pembelajaran saya ingatkan. Tapi memang benar Bu, sedikit lebih tenang, benar terlaksana. Itu saja Pak Reno, terima kasih. Terima kasih Bu Reni telah berbagi, sudah merasakan dampaknya. Apa itu keyakinan, apa itu peraturan, berbeda sekali. Gitu ya Bu ya. Saya tanggapi sedikit, Pak Reno. Nanti kalau kita buat keyakinannya terlalu banyak, apakah anak lalu gimana tadi Bu? Beban. Ibu, yang namanya keyakinan kita meyakini. Ibu, yang namanya keyakinan kita meyakini sesuatu, apakah menjadi beban bagi kita? Pertanyaan saya. Tidak. Kecuali kita buat peraturan Ibu, beban. Kalau keyakinan, artinya kita tanya anak, kita mengarahkan anak, kita mau meyakini apa sih biar kelas kita bagus, biar kita tenang dalam belajar. Itu yang menjawab mereka sendiri. Kalau mereka buatnya banyak-banyak itu karena jawaban mereka sendiri. Kita ikuti saja, mau sampai 100 silakan, tapi saya tidak akan sampai segitu. Namun, ini saya kasih saran, apabila keyakinan yang anak-anak itu berikan itu menurut Bapak Ibu belum terlalu mengenal mengarah pada pembelajaran yang itu, kita arahkan lagi. Bagaimana kalau begini anak-anak?
Ya Bu Reni ya, mungkin kita tambahkan lagi, arahkan lagi. Kalau tadi Bu Reni bilang hanya 2 saja, kita bisa arahkan lagi, gitu ya. Nah, kita arahkan, tapi itu kesepakatan ya Bu ya, bukan berarti dari Bu harus ini ya, tolong ini diperhatikan baik-baik. Tidak Bu ya, harus kesepakatan. Bagaimana ini, setuju tidak? Nah, gitu ya, kesepakatan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin boleh Pak Abbas. Terima kasih atas kesempatannya. Ini masih terkait tentang keyakinan kelas. Mengenai keyakinan kelas kan lebih fokus kepada kesadaran anak terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Tapi mengaitkan dengan pribadi peserta didik kita yang masih jauh akan kesadaran, itu yang menjadi kendala. Jadi gimana kalau keyakinan kelas tetap disandingkan dengan konsekuensi? Karena belum tentu dengan keyakinan kelas ini bisa seutuhnya memberikan kesadaran kepada peserta didik kita. Tetap tidak bisa dilupakan konsekuensinya untuk memberikan efek jerah. Tapi artinya konsekuensi itu mengarahkannya terhadap keyakinan, tetap disandingkan, bukan melupakan keyakinan. Artinya kita menemukan kesadaran itu tuh pasti punya kendala juga kan, karena kepribadian kita, kepribadian peserta didik kita tidak bisa jamin bisa positif semua. Tapi kita coba kan mengarah, ini kan usaha untuk ke arah perilaku positif. Kita mengarah ke perilaku positif. Jadi belum tentu peserta didik kita nggak bisa tebak kan. Ini tentang kesadaran, menumbuhkan kesadaran. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan atau bagaimana? Pertanyaan, apakah keyakinan positif bisa kita tetap sandingkan dengan konsekuensi? Bapak Ibu perhatikan di sini, mungkin ini ada konsekuensi, ada disiplin. Disiplinnya tadi ada tentang konsekuensi, ada restitusi. Posisi konsekuensi di sini berada pada identitas sukses. Artinya kalau Pak Abbas bilang mau disandingkan, ini boleh-boleh saja, gitu ya. Nah, tetapi tetap mengacu pada nilai keyakinan, gitu ya. Nah, mengapa konsekuensi ini memang pada dasarnya kalau anak yang contoh tadi datang terlambat, konsekuensinya harus tetap lari juga kan. Kalau yang lainnya lari ya dia tetap lari juga begitu. Tetapi yang mau kita lebih tuntut lagi adalah mengarah pada keyakinan, gitu ya. Nah, gitu Pak Bas. Kalau konsekuensi ini, kalau kita hanya terapkan konsekuensi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dampaknya ada, gitu ya. Jadi kurang begitu tepat kalau kita hanya menggunakan konsekuensi, gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Terakhir pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat mengikuti kegiatan ini? Satu orang saja yang Bapak Ibu rasakan. Boleh. Saya tadi agak lambat Bu. Terima kasih Pak Reno atas waktunya. Terus terang selama mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, saya merasa senang karena memang banyak hal-hal yang belum saya ketahui. Lalu setelah mendengar penjelasan dari Bapak, sehingga terbuka, tahu bahwa mungkin tadi dikatakan membuat anak merasa bersalah, ya. Nah, itu saya sering Pak Reno lakukan. Sering saya lakukan itu Pak Reno. Saya rasa itu tidak salah. Iya, benar.
Tetapi ternyata setelah mengikuti kegiatan ini baru saya tahu itu tidak boleh kita lakukan. Jadi itu banyak sekali hal-hal yang memang menambah wawasan bagi kita sebagai seorang guru. Hanya itu saja Pak Reno yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini bahwa budaya positif ini harus kita biasakan mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kita guru, gitu ya, mulai dari kita sendiri. Nah, jadi dari diri kita sendiri menjadi teladan bagi anak-anak, sehingga anak-anak juga bisa mengikuti teladan kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita, dukungan Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga apa yang saya paparkan hari ini mulai Menurut saya keyakinan kelas itu penting karena dengan adanya keyakinan kelas akan menjadi lebih tertib dan teratur. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama adalah senang karena dengan adanya kesepakatan bersama saya menjadi lebih tahu tentang apa itu menghargai, menghormati, dan lain-lain. Kelas itu penting karena di dalam satu kelas harus memiliki keyakinan agar bisa memberikan kelas yang bersih, tertib, dan disiplin. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas adalah saya merasa senang karena saya mewujudkan keyakinan kelas tersebut bersama teman-teman saya dan juga bisa mewujudkan kelas yang nyaman di tempat. Sekian pendapat dari saya ucapkan terima kasih. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting karena menjaga ketertiban kelas dan kekompakan kelas. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas senang karena kalau tidak ada keyakinan kelas akan susah kompak dan tertib. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Demikian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salam sehat dan bahagia. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.